Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di perpustakaan Masjid Pusdai Jawa Barat. Hari ini Sekolah Rakyat Menengah Pertama 34 Majalengka dalam kerangka program kegiatan kerohanian berkunjung ke Pusdai Jawa Barat. Ada sekitar 85 siswa disertai 13 pembimbing. Kami akan meliput kegiatan ini. Laki-lakinya sebelah sini ya. Bikin 3 sampingnya 1, 2, 3 belakangnya dulu tadi 3 tadi ya. Ini menyesuaikan ke arah sana. Ke arah belakang juga nggak apa-apa. Ke belakang A. Yuk, di sini bisa bahasa Sunda. So kapal kan dua baris lagi. Ke belakang. Yang perempuannya, yuk, perempuannya sebelah sini. Ini sampai depan sebelah sini. Izin Bapak Wakil Sekretaris kami dari rombongan SLMP Sekolah Rakyat Menengah Pertama 34 Majalengka mengucapkan salam silaturahim, mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kami untuk mengunjungi tempat yang menarik dan sangat edukatif ini. Kami juga sangat berterima kasih, tadi sambutannya sangat hangat sekali, disambut dengan baik, ditempatkan di tempat yang sangat baik. Mudah-mudahan dengan kunjungan ini kita semua bisa banyak belajar ya. Nah, dijawab ya. Sekali lagi nggak apa-apa ya. Dapat pahalanya lebih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat datang di Pusdai Jawa Barat. Mohon izin menyampaikan nama saya Hendy Hermawan. Saat ini diamanahi sebagai Wakil Sekretaris DKI Pusdai Jawa Barat. Dan di sebelah kanan saya ada Ibu Lia Nur Tohariah. Beliau ini adalah yang mengangkat nama perpustakaan itu di level nasional. Kemarin dapat juara keempat ya di se-Indonesia perpustakaannya. Mana tepuk tangannya dong? Sekarang kita juga ditemani oleh Kang Yoga Pratama nih, yang dari tadi megang kamera terus. Kang Yoga, mana? Say hi, dadah. Nah, ini Kang Yoga Pratama, mana Kang Yoga? Nah, kemudian di belakang kita ada Pak Edi Setiadi, ini sutradara kita. Pak Edi, say hi. Kemudian di belakang kita ada Teteh dari SMK Cipatat. Nah, beliau ini sedang PKL di Pusdai. Kemudian tak lupa nih ada Kang Bayu sama Kang Zaki yang di belakang. Berdiri dong. Nah, ini Kang Zaki dan Kang Bayu. Itu salah satunya ada pustakawan Pusdai dan bagian IT. Sudah pada lapar belum? Udah. Bah, ini nggak akan lama-lama ya gitu. Sebelumnya sudah janjian dulu belum? Belum ya? Tapi Allah menakdirkan kita bertemu di sini. Juga kita bertemu dengan para guru dan pembimbing, Pak Haji Enda Suhenda SPDI, juga para guru-guru dan
Amin nih Pak ya. Amin juga buat semuanya ya. Gitu, amin. Nah, kepada wali asrama juga terima kasih, kita juga bertemu Pak Adib, Bapak. Sebelumnya kita tidak bertemu, tapi Allah takdirkan kita bertemu di sini. Semoga amal soleh Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala. Juga teman-teman semua jangan berkecil hati, tapi Allah memberikan jalan ya. Jalan yang Allah tunjukkan sekarang ini menjadi jalan yang harus kita tempuh dengan serius. Betul. Kita dipertemukan dengan teman-teman lainnya dan kita akan tunjukkan apa potensi yang ada dalam diri teman-teman sekalian. Nah, Pak Hendi boleh izin berdiri? Boleh Pak izin berdiri? Nah, ini kita berada di apa namanya? Yang keras. Pustakaan apa? Masjid Pusdai Tirobang. Alhamdulillah. Siapa yang tahu nama Pusdai apa? Kepanjangannya dari? Jangan ketawa, siapkan jawabannya. Apa? Ustad? Ada yang tahu? Ayo. Apa? Pusdai itu apa? Ustad? Perpustakaan Bukan. Bukan. Pusat? Pusat Darul Islam. Pusat Darul Islam. Pusat dakwah? Pusat Itu apa? Islam. Pusat dakwah Islam. Jadi apa? Pusat bisa nyasar katanya. Jual kemana diajak ke nyasar kak? Kemana ya? Pasar Baru. Bukan pasar baru, tapi pusat dakwah Islam. Sok ulangi. Pusat dakwah Islami. Yang keras. Pusat dakwah Islami. Pusat dakwah Islam. Pakai i-nya enggak ya? Pusat dakwah Islam. Apa? Pusat dakwah, enggak ada jawaban di sana. Pusat dakwah Islam. Alhamdulillah. Jadi apa? Pusat dakwah Islam. Nah, pusat dakwah Islam itu diinisiasi, diinisiasi itu difikirkan ya. Apa inisiasi itu? Diidekan, difikirkan itu sudah jauh hari. Dari tahun berapa? Dari tahun 1960-an. Teman-teman sudah lahir belum? Berapa tahun sekarang? 17 tahun. Wah, sih. Ada berapa tahun sekarang? Belum lahir ya? Lahirnya tahun berapa? Lahirnya tahun berapa? 2011. Ada yang tahu lahir tahun 60-an? Ada? Ada Pak Enda. Pak Enda tahun berapa Pak Enda? Segituan. Nah, jadi ceritanya begini, boleh cerita Pak Hendi? Boleh? Dengerin ya, sebentar aja. Jadi di tahun 60-an itu gaya hidup orang Islam sudah berubah. Nah, gimana berubahnya? Terutama dalam memperingati hari besar Islam. Hari besar Islam apa saja? Muharram ya, itu Muharram itu tahun baru Islam. Kemudian Rajaban ya. Kemudian Ramadan. Kemudian Idul Fitri ya. Kemudian kelewat apa? Maulid Nabi ya dah. Ini Maulid. Nah, Rabiul Awal tuh Maulid Nabi. Nah, gayanya beda lagi. Biasanya itu suka ada pengajian, tapi pengajiannya nggak dihilangin. Biasanya ditambah dengan jalan sehat, apalagi sepeda santai gitu ya. Jadi kegiatan yang di outdoor sama dengan teman-teman sini gitu. Gunanya apa? Gunanya untuk menambah hasanah, menambah pemahaman, menambah silaturahmi yang biasanya kumpulnya di masjid itu ketemu dengan masjid yang lain. Biasanya kumpul di lingkungan A ketemu dengan orang-orang yang ada di lingkungan yang lebih jauh lagi gitu. Nah, kemudian ini ditarik menjadi hal yang sifatnya ide, di mana semua orang muslim muslimah itu bisa berkumpul.
Nah, tempatnya apa? Di mana? Di masjid yang lebih besar daripada masjid. Nah, dilanjut. Jadi yang menginisiasinya, singkat kata, itu adalah Ketua MUI Provinsi Jawa Barat. Ketika itu adalah Kiai Haji Toto Abdul Fatah. Ngobrol lah beliau tuh dengan Bapak Aang Kunaifi. Siapa Bapak Aang Kunaifi? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Itu kepala daerah tingkat 1 Provinsi Jawa Barat. Nah, beliau berdua menginisiasi datang ke Presiden Soeharto. Ada yang tahu Presiden Soeharto? Nah, presiden yang keberapa? Kelima, kedua. Beliau kemudian menerima kunjungan tersebut dan menyampaikan ya hajatan mau dibuat yang namanya Islamic Center. Di Majalengka ada Islamic Center? Ada. Di Cirebon ada Islamic Center? Nah, Islamic Center pertama itu ada di Bandung. Nah, tingkat provinsi ya. Nah, itu dijadikan kemudian direstui oleh Pak Soeharto dan dibuatkan rencananya yang dimasukkan dalam anggaran pemerintahan. Membebaskan 4,5 hektar. Jadi teman-teman kalau jalan-jalan di sini bisa luas ya, capek itu ya. Nah, agak luas. Nah, jadi membuat masjidnya bukan masjid kecil, tapi masjid besar. Gak apa-apa. Nah, oke, terima kasih Kang Bagus. Nah, kalau kita kenal itu masjidnya seperti ini ya. Ini namanya masjid ya. Biasanya masjid dipakai apa? Pakai sholat. Kalau sholat namanya apa? Ibadah ya. Ibadah mahdhoh ya. Nah, ini fungsi Masjid Islamic Center. Nah, itu di luarnya lagi selain ibadah, dipakai ngaji, belajar bisa? Bisa. Berarti pakai pendidikan. Dipakai apa lagi? Dipakai buat pagelaran seni, boleh nggak? Ada lagi tempatnya. Ada seni budaya. Nanti teman-teman pengen diajak masuk ke Galeri Musab Sundawi ya. Nah, ada. Nah, nanti di masjid di galeri ada yang namanya hasil karya seni. Siapa yang di sini senang nulis Quran? Kaligrafi ada? Pernah nulis Quran? Pernah? Wah. Nah, kemudian ada lagi di sini fungsinya nambah lagi. Jadi fungsi misalnya apa? Ekonomi. Nah, ada buat jualan, ketemu dengan pedagang dan sebagainya, itu mereka bersilaturahmi. Ada juga keluasannya. Nah, salah satunya ada di perpustakaan. Di masjid teman-teman ada perpustakaan enggak? Nah, ada yang enggak, ada yang ada ya. Nah, salah satunya di Pusdai ada perpustakaan. Oke, ini adalah perluasan yang namanya Islamic apa namanya? Islamic yang keras itu. Islamic. Nah, Islamic Center pertama di Indonesia namanya apa? Pusdai atau tadi apa? Pusat Dakwah Islam Jawa Barat. Tempatnya di mana? Di Bandung di sini. Alhamdulillah pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Nda Suhenda SPDI selaku Ketua Pelaksana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini tuh kan sekolah rakyat menengah pertama ya. Sekolah rakyat itu seperti apa ya Pak? Sekolah rakyat itu adalah program baru, program unggulan dari Pak Presiden Prabowo. Sekolah yang dibawa Kementerian Sosial. Jadi
semua aktivitas, semua kebutuhan anak itu semuanya ditanggung oleh pemerintah. Dari mulai perlengkapan mandi, seragam, buku pelajaran, sampai ada fasilitas laptop per anak juga. Ya, seperti itu. Dan konsepnya SR ini adalah konsep boarding. Jadi si anak tinggal di asrama, dilakukan pembinaan di asrama. Itu menjadi pembeda antara SR dengan sekolah yang lainnya. Ini kan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 34 Majalengka. Ya. Di Majalengka itu ada berapa sekolah seperti ini? Di Majalengka baru 1. Oh, baru 1. Apakah di sekolah ini sudah ada kelas 8-nya, apa baru kelas 7 aja? Di SRMP 34 Majalengka baru tingkat SMP dan angkatan pertama di kelas 7 saja. Apakah para siswanya memang berminat mendaftar di sekolah rakyat ini atau ditawarkan? Ya. Awalnya kita rekrutmen ke masyarakat yang kurang mampu. Salah satu syarat agar bisa sekolah di SRMP ini adalah keluarga miskin yang terdaftar di DTSEN desilnya 1 dan 2, otomatis yang secara ekonomi masih kurang seperti itu. Teknisnya para pendamping sosial melakukan rekrutmen ke masyarakat. Waktu itu sekitar 160-an terdata, dan untuk kuotanya hanya kita fasilitasi untuk 100 siswa saja di tahun pertama ini. Untuk kelas 7-nya itu ada berapa kelas ya, Pak? Ada 4 kelas. Ya, jadi masing-masing ada 25 siswa per kelasnya. Jadi semuanya 100 dibagi jadi kelas 4 kelas A, B, C dan D. Untuk pesan-kesan Bapak melihat Pusdai Jawa Barat seperti apa, Pak? Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pusdai. Kami melihat sangat menarik sekali, sangat hangat sekali sambutannya, dan juga perpustakaan ini menjadi inspirasi, mudah-mudahan jadi inspirasi buat siswa-siswi kami untuk terus menggali ilmu pengetahuan, dan ini bisa menjadi modeling lah di perpustakaan kami, insya Allah. Baik Bapak, terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilihat, nah itu adalah tumbuhan padi. Wilayah kabupaten mana yang penghasil padi terbanyak dan penghasil beras terbanyak? Majalengka juga ya, benar. Yang lebih spesifik, Cianjur. Pernah kan dengar beras Cianjur? 2,5 kilogram ya, kebayang ya? 2,5 kilogram bisa kebeli apa itu? Beres 1 lembar habis. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan tentang Musab Sulami? Beda. Oke, nanti kita bisa tukar, kita lihat. Dari Perpustakaan Masjid Pusdai Jawa Barat, saya Salwa Azki Aulia beserta kru liputan Cici Amelia, Rismawati, Selena Cira, Rafa Dwi Indra melaporkan untuk Anda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pusdai, kepada Bapak Hendy Hermawan Esos dengan Ibu Lia. Alhamdulillah, terima kasih sudah menerima kami untuk mengunjungi Pusdai, khususnya di Museum Peradaban ya. Alhamdulillah, kami tadi sudah melihat-lihat, memberikan nuansa baru, insya Allah menjadi wawasan buat kita semuanya. Terima kasih, kami dari SRMP 34 Majalengka ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.